Sekali lagi, Assalamualaikum nanti warahmatullahi dalam wabarakatuh. penetapan Sanak APBD saudara ini yang sahabat pertama Syawi harus TV. diingat dia tidak harus Kali 31 ini orang. di vlog dimana kegiatan di desa Baik, yaitu kita mulai. musyawarah Semua penetapan wabarakatuh. penerimaan BLT Ala tahun Rasulillah anggaran wa ala alihi wa 2025 sahbihi wa mawalah. berlangsung di Asyhadu la aula ilaha BPD illallah wa asyhadu anna di Desa Muhammadan Ujung abduhu wa Tinggi. rasuluhu la nabiyya Nah, ba'd. sanak Puji dan saudaraku syukur jangan senantiasa lewatkan selalu kita berikan persembahkan, dukungan kita ucapkan kepada tetap di Allah channel Xiaomi TV, yang telah berikan support, memberikan eh, LT dana desa komen, tahun dan jangan lupa 2020. subscribe. Mudah-mudahan Oke, kita sanak berharap saudaraku, memohon kepada selamat Allah menikmati semua acara kita musyawarahkan sebentar lagi penetapan selalu musyawarah mendapat penerima petunjuk BLT dan ridho dari Allah Subhanahu wa DD taala. 2000. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sekian dan terima kasih. Sallallahu Alaihi Wassalamualaikum Wasallam warahmatullahi yang wabarakatuh. selalu berupaya membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan penuh iman sebagaimana yang kita rasakan pada saat zaman sekarang ini. Pertama yang kami hormati Bapak Koordinator Pendamping Desa atau Pendamping Kecamatan Bapak Yopi Taufik Lubis. Kemudian Ibu Pendamping Lokal Desa yang kami hormati. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu para kepala urusan dan juga kepada Bapak-bapak kepala dusun. Seterusnya yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Cik Desa, dan seterusnya yang kami hormati kepada Bapak-bapak RT, kemudian Bapak Ketua LAD, seterusnya kepada Ibu Ketua PKK Desa, Ibu Kader Posyandu atau yang mewakili yang hadir hari ini, dan seterusnya kepada kita semua tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Baik, pertama kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran kita hari ini dalam rangka musyawarah desa khusus atau musdesus untuk penentuan KPM BLT. Untuk itu sebentar lagi akan kita musyawarahkan, dan sebelumnya mungkin akan disampaikan teknik petunjuk dari pendamping kita. Namun kami berharap kita bermusyawarah pada hari ini tentunya ini menentukan penerima. Untuk itu di tangan-tangan kita ini, di dalam pikiran-pikiran kita ini nanti yang akan menentukan. Saya berharap kepada kita jangan kita nanti menentukannya, apalagi tahun ini sudah 15% dikali dengan pagu DDS, nanti akan dijelaskan oleh Pak Yopi. Jadi kalau dulu 25%, intinya kalau 15% dengan pagu kita, pagu dana desa kita tahun ini dengan yang lalu sedikit saja beda, hampir sama 700-an juta, tentu sudah berkurang. Untuk itu kita tidak berpihak kepada keluarga kita, tapi betul-betul yang betul sesuai aturan yang dijelaskan dalam aturan, itu saja. Nah, kemudian memang kadang-kadang dilema ini, dilemanya ujung-ujungnya kepada pimpinan, Pak Kades, Pak Sekdes, DPD, Kadus, Kaurkasi, bahkan termasuk Pak Imam Ci. Tapi begitulah, setiap satu yang perlu diputuskan tentunya perlu musyawarah. Untuk itu dalam musyawarah kita ini kita tentukan sebaik-baiknya sesuai nanti apa kriterianya pula tahun ini. Ada penjelasan dari pendamping kita. Saya rasa itu saja. Sekali lagi kita bermohon kepada Allah, semoga apa yang kita musyawarahkan ini mendapat petunjuk dan supaya cepat kita selesai. Karena kadang-kadang kita ini, tapi dalam musyawarah itu memang begitu, ada sosok sarangkai katanya. Tapi jangan kita pula musyawarah beradu jotos. Tapi alhamdulillah di desa kita ini tidak ada. Alhamdulillah. Itu saja saya rasa. Sekali lagi kepada pendamping terima kasih atas kehadirannya, baik koordinator maupun PLD, kemudian bapak-bapak kami, orang tua kami, Pak Imam Cik, Pak Imam Masjid, RT RW yang hadir, Ketua LAD. Terima kasih atas kehadirannya. Saya rasa itu saja, demikian sambutan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu KPM, perwakilan ibu-ibu di Desa Ujung Tinggi, ya. Dan yang saya muliakan, saya banggakan Bapak Ibu peserta musyawarah desa khusus tahun anggaran BLT tahun anggaran 2025. Tak lupa juga buat rekan seperjuangan, ada Ibu Alianjo sebagai pendamping lokal Desa Ujung Tinggi. Bapak Ibu, kalau kita bercerita tentang BLT, ya mungkin ini bukan cerita baru ya Bapak Ibu, karena bantuan langsung tunai ini sudah kita jalankan dari mulai tahun 2020. Betul ya Bapak Ibu, tahun 2020. Sekarang sudah tahun 2024, berarti perjalanannya sudah 4 tahun. Bahkan di 2025 program BLT ini juga masih ada Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dulunya ini masuk ke dalam programnya Nawacita Presiden terdahulu, Presiden Jokowi, sekarang masuk ke dalam Astacita. Jadi ada Nawacita, ada Astacita Bapak Ibu. Di dalam penentuan KPM BLT setiap tahun itu ada perbedaan dan ada perubahan Bapak Ibu.
semakin panjang program BLT ini, persentase yang diperbolehkan untuk penggunaan dana desa itu makin dikurangi. Kalau 2024 kemarin dia maksimal 25% dari pagu DD 2024, di 2025 ini maksimal 15% dari pagu DD 2024. Nanti sudah disampaikan oleh kauditasi yang bersangkutan berapa jumlah KPM BLT kita. Bapak Ibu, yang saya sebutkan tadi aturan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang petunjuk teknis, ya, bukan undang-undang, permendaran 2025, Bapak Ibu. Siapa saja yang boleh menerima KPM BLT, ini dia Bapak Ibu, seperti yang ada saya sampaikan di grup Pemdes Ujung Tinggi. Dalam penetapan KPM BLT ini kita harus mengacu kepada data P3KI Bapak Ibu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesejahteraan Sosial Bidang Pembangunan Manusia, Bapak Ibu. Apa itu data P3KI? Yaitu data percepatan pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KI. Makanya kenapa di setiap tahun itu Bapak Ibu persentasenya makin berkurang. Tidak tertutup kemungkinan di 2026 ya, kalau insya Allah dana desa ini masih ada, ini mungkin bisa lebih turun lagi. Dari 25 turun 10% jadi 15, bisa jadi nanti tinggal 5%. Kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Karena berdasarkan hasil laporan penggunaan dana desa, baik laporan secara dari kabupaten dan dari kami sendiri yang ada di MonFDD, itu terekap atau terekod di pusat sana berapa ini. Dan ini dianggap stimulan ini, masyarakat yang sudah menerima ini dianggap sudah mampu, sudah berdaya, walaupun kenyataannya seperti sama-sama kita ketahui belum, ya. Kenapa belum, Bapak Ibu? Karena ada beberapa kita kurang tepat sasaran. Kita paksakan harus 25%. Nah, Bapak Ibu, 15% ini di dalam Undang-Undang 62 tentang APBN dan Permendes nomor 4 juga tentang petunjuk teknis. Di situ disampaikan tidak mesti harus 15%. Apabila di dalam Musdesus kita terdapat KPM BLT yang menerima nanti yang berhak menerima di bawah 15%, itu bisa problem kalau bahasa orang barat sana Bapak Ibu, atau tidak masalah. Berapa jumlah KPM kita Pak? 4. Nah yang sekarang ini setelah dikali berapa? 31 paling. 31 yang bisa. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya setelah Musdesus kita hanya dapat misalnya 20 KPM ya, atau 25 atau tidak sampai 31, tidak masalah. Jadi jangan harus dipaksakan harus dapat 31. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak PJ Kades tadi, yang betul-betul berhak Bapak Ibu yang menerima KPM BLT ini. Sudah. Selanjutnya, siapa saja yang boleh berhak? Saya ada sampaikan kemarin, tolong diambil data P3KI yang dari Bapeda. Sudah diambil Pak Kades? Udah. Ada. Nah, di data P3KI yang dari Bapeda dia kan ada yang yang paling berhak, habis itu nomor 2, saya udah lupa kan udah lama ya. Nah, kita sampaikan itu. Jadi nanti kita carry kalau bahasa kita di sini satu persatu Bapak Ibu. Nah, apabila di saat kita melakukan perankingan atau kita lihat nanti ada yang memang walaupun dia masuk ke dalam nomor urut 1 ya, yang paling berhak untuk menerima KPM BLT, kalau memang menurut Bapak Ibu dia tidak berhak lagi dikarenakan mungkin faktor sudah mampu atau sudah tidak perlu lagi menerima bantuan atau sudah menerima bantuan dari program yang lain, nanti Bapak Ibu berhak untuk mengatakan bahwasanya sekolah ini atau yang bersangkutan ini tidak berhak lagi menerima KPM BLT. Jadi seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah nanti dilakukan evaluasi atau verifikasi menyangkut dengan penerima KPM BLT ini yang ada di data desil ya kalau bahasa ininya, barulah nanti kita bisa merumuskan tambahannya kalau memang kita perlu tambahan KPM BLT menyangkut dengan jumlah misalnya. Karena di sini di Undang-Undang Peraturan Menteri ini Bapak Ibu sekalian ya disebutkan di sini fokus penggunaan dana desa untuk KPM BLT itu Bapak Ibu ya. Yang pertama sekali proses pendataan. Nah, proses pendataan ini perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan statusnya. Ya, apakah dia penyakit menahun atau dia masuk dalam kategori difabel atau disabilitas seperti itu. Nah, kalau memang data ini sudah ada, ya, dan kalaupun misalnya memang masih kurang dari 30, barulah nanti kita melakukan pendataan lagi. Yang paling pertama itu adalah
yang berhak menerima BLT ini ya, kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita bercerita tentang kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian ini hati-hati. Batang, ya, punya kerbau sekian ekor, ya walaupun mungkin aset mereka ini tidak di desa kita, tetapi mereka tinggal berdomisili di desa kita, seperti itu. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah lansia yang boleh berhak menerima KPM BLT apa BLT lansia, tetapi dengan catatan dia ini kakaknya tunggal. Sudah, Pak, ada pertanyaan, dia lansia Pak, kakak tunggal, tapi dia numpang di rumah anaknya yang mampu, ya. Nah, itu juga harus Bapak Ibu di ranking dulu, karena otomatis kalau dia tinggal sama anaknya, Bapak Ibu, kebutuhan pokok dia itu dia sudah terpenuhi. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena output dari BLT ini, Bapak Ibu, bantuan langsung tunai ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar atau pokok bagi masyarakat. Kenapa di situ kehilangan mata pencarian? Otomatis kalau dia kehilangan mata pencarian, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari itu berarti sudah tidak mampu atau terkendala. Nah, lansia, kenapa lansia masuk dalam target penerima KPM BLT? Karena kalau dia sudah lansia, sudah tinggal sendiri, otomatis sudah tidak bisa lagi beraktivitas atau tidak produktif. Otomatis untuk memenuhi kebutuhan pokoknya harus mengharap bantuan dari orang lain. Nah, itu dia. Tetapi kalau dia lansia, tinggal sama anaknya, numpang sama anaknya mampu, ini tolong ditahan dulu Bapak Ibu. Dilihat lagi dulu di bawah yang paling berhak menerima, seperti itu. Betul Bapak Ibu? Pensiun, mungkin dari mendiang suami atau dari mendiang istri, seperti itu. Itu kita harus betul-betul detail di Bapak Ibu. Makanya paling utama itu adalah data yang disiapkan oleh pemerintah desa. Ya. Selanjutnya adalah keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang punya penyakit menahun atau difabel atau disabilitas. Dimohon Bapak tadi barusan, ya. Nah, itu beliau berhak. Karena apa? Beliau difabel dan disabilitas. Walaupun secara fisik kita lihat beliau sehat, seperti itu. Ya. Selanjutnya ini juga dilihat Bapak Ibu, kalau yang difabel atau disabilitas ini dia numpang tinggal dengan keluarga orang tua, apakah itu paman, apakah itu adik, ya, itu juga ini dulu Bapak Ibu, dikasih catatan dulu. Ya, kalau memang belum tidak ada yang lain, baru nanti beliau ini kita masukkan dalam penerima KPM BLT 2024. Selanjutnya yang kelima, siapa yang boleh dapat Bapak Ibu adalah kepala keluarga perempuan atau janda. Mohon maaf Bapak Ibu, kepala keluarga perempuan atau janda. Tetapi ini harus dilihat yang juga masuk kategori miskin ekstrim. Beliau janda Pak, kepala keluarga perempuan, tapi beliau ada pensiun, ya. Habis itu mungkin beliau ekonominya mampu. Ya. Kalau kita bercerita Pak, yang dimaksud dengan miskin ekstrim itu seperti apa? Adalah sebuah keluarga yang penghasilannya Bapak Ibu rata-rata per jiwa itu Rp10.000. Dan kalau kita boleh jujur, tidak ada Pak lagi keluarga yang penghasilannya per hari per orang itu Rp10.000. Contoh misalnya, ada sebuah keluarga anggotanya 4 Pak, ya. Ada suami, ada istri, ada anak 2. Otomatis kita bilang sebagai kepala keluarga yang bekerja, kepala keluarga baik itu suami ataupun istri. Dilihat Pak, kalau pendapatannya ya 1 bulan di bawah 500.000 Pak ya, di bawah 500.000. Misalnya berapa? 450 dibagi 4. Setelah dibagi 4 dibagi 10.000, berapa dapat? Nah, itulah mereka baru boleh menerima BLT kalau kita cerita atau masuk kategori miskin ekstrim. Tetapi kalau dalam 1 bulan pendapatannya 1 juta Pak, jumlah anggota keluarganya 4, kita sudah coba kali-kali kemarin, beliau tidak berhak dapat BLT. Nah, inilah yang dia dimaksud dengan kenapa kita harus mengacu kepada data P3KI dari Kementerian Pembangunan Manusia. Nah, seperti itu. Ya, harapan saya sama seperti disampaikan oleh Pak Kades tadi, Pak PJ, jangan kita mentang-mentang, mohon maaf Bapak Ibu, mentang-mentang ada hubungan famili, kita pertahankan. Sudah. Memang keputusan tertinggi dalam penggunaan penentuan KPM BLT ini, kalaupun terjadi stuck ya Pak ya, misalnya terjadi tolak ukur tolak tarik menyangkut seseorang yang berhak menerima BLT apa tidak. Sebagian mengatakan berhak, sebagian mengatakan tidak. Ya kalau memang kira-kira ini, ya tinggal kita voting aja. Berapa orang yang mengatakan beliau berhak, berapa orang yang mengatakan beliau tidak berhak, dihitung. Kalau lebih banyak di hasil voting itu yang mengatakan beliau tidak berhak, tapi yang berlaku itu berarti beliau tidak berhak. Makanya kenapa di forum Musdesus ini Bapak Ibu, keterlibatan, kehadiran ya Bapak Ibu sebagai tokoh masyarakat, kadus di wilayah masing-masing itu sangat berperan. Kenapa? Yang tahu Bapak Ibu dengan kondisi seseorang di wilayah masing-masing.
Kembali ke bahasa tadi, Bapak Ibu, ya kalau memang beliau tidak berhak, nggak usah ada bahasa begana begini, ya katakan saja tidak berhak. Kenapa Bapak Ibu? Sering saya sampaikan di sini, tidak tertutup kemungkinan apabila nanti suatu saat dilakukan audit ya Bapak Ibu, ini akan dipertanyakan. Oh Pak, kami ini mengatakan beliau berhak apa tidak di forum musyawarah desa khusus. Nanti satu-satu akan dipertanyakan, apa dasar Bapak mengatakan beliau ini berhak? Apabila terjadi, sekali lagi di saat nanti dalam penetapan KPMBLT ini yang pertama harus diingat dia tidak harus 31 orang. Apabila di bawah 31 orang KPMBLT boleh. Pak, timbul pertanyaan bagaimana dengan anggaran sisa? Pendamping Kecamatan Pendamping Desa Kecamatan Simbu Timur. Yang saya hormati Ibu Arianjo yang selalu setia mendampingi kita sebagai PLT kita. Kemudian saya hormati Bapak Ketua penerima KPMBLT kita di tahun 2024 yang lalu, yaitu sebanyak 44 KPM. Rp50 untuk 15% dari pagu dana desa kita. Jadi setelah saya kalkulasikan tadi bahwa untuk 31 orang kali 3.600.000 satu tahun itu ada Rp111.600.000, berarti masih ada sisa dari dana desa kita untuk 15% Rp1.257.150. Ini kita untuk bagikan untuk satu orang KPMBLT tidak cukup karena satu tahun itu 3.600.000. Maka kita mentok untuk 31. Cuma seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Yopi tadi bahwa itu tidak mesti 31 maksimal itu Pak Yopi. Ya, jadi inilah acara kita pada hari ini, kita seleksi untuk penerima KPMBLT kita. Cuma kita mengacu kepada pertama sekali KPMBLT penerima tahun 2024 yang lalu. 44 KPM. Terakhir Wahyu Darmawan. Oleh karena sebab itu, maka disinilah sama-sama kita verifikasi bersama, kita seleksi bersama. Cuma seperti apa yang disampaikan oleh tadi Bapak Yopi bahwa kita akan mengacu kepada data P3KI dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Data P3KI ini ada desilnya, desil 1 sampai 4. Desil 1 sampai 4 tadi barusan saya ketik di sini. Sebenarnya filenya ini Pak Yopi paling rumit panjang, karena kami fotokopi itu sampai beberapa lembar, sehingga saya bawa saja di sini desa-desa untuk desa kita aja. Ini ada, kalau menurut desil ini cuma di sini ada penerima PKH, termasuk ada juga P3K sudah termasuk, cuma mereka ada di desil ini Pak Yopi. Nah, cuma belum diverifikasi lebih lanjut nih Pak. Cuman untuk acuan kita untuk penerima BLT kita mungkin di data P3K ini coba saya sampaikan.